Perkenalkan, nama saya Widianto Kurniawan dengan nomor UKG 2015020257. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya. NIM saya 2000103923844015. Saya adalah seorang guru di SMK Analis Kesehatan Nasional Surakarta. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Widi. Ya, bertemu lagi ya dengan saya, masih di mikrobiologi kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan membacakan sebuah pantun dulu ya. Wis, pantun ya. Jalan-jalan ke Surabaya, ya. Pulangnya lewat Magetan. Ya. Jumpa lagi dengan saya. Masih tetap di mikrobiologi kesehatan. Oke, semangat ya hari ini anak-anak. Semangat, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Saya minta siapa ya? Linda, mungkin bisa memimpin kita untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran mikrobiologi kesehatan di pagi hari ini, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Linda telah memimpin kita dalam berdoa ya. Nah, absen dulu ya kehadiran kalian. Nanti silahkan yang saya panggil namanya menjawab hadir, gitu ya. Ananda? Hadir. Ya, baik, terima kasih. Ivania? Hadir, Pak. Ya. Linda? Hadir, Pak. Nah, anak-anak, Bapak mau tanya nih, masih ingat nggak kalian pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Masih ingat. Oh, oke. Ya, Ananda? Masih Kita belajar tentang apa kemarin? inokulasi. Tentang Inokulasi, inokulasi bakteri. Baik, terima kasih Ananda. Ada yang mau menjelaskan sedikit inokulasi bakteri itu apa sih? Gitu. Suatu cara yang digunakan untuk apa sih inokulasi itu? Menanam Bakteri. Menanam bakteri Pada media penyubur. Pada suatu media ya. Boleh media penyubur, media selektif, dan lain sebagainya. Bapak izin share screen dulu ya, anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, sudah kelihatankah share screen Bapak? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini ada suatu alat laboratorium ya, Dek. Pernah kalian lihat ini? Mungkin di rumah ada yang punya. Nggak ada ya, di rumah nggak ada yang punya. Di sekolah pun juga belum punya ya, anak-anak alat seperti ini. Nah, alat seperti ini adalah namanya Vitek 2 Compact, gitu ya. Alat ini digunakan untuk apa dan hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini apa, gitu. Nah, alat ini adalah alat yang sekarang ini digunakan untuk identifikasi suatu bakteri. Ya, jadi bakteri dari suatu sampel bisa diketahui dengan menggunakan alat ini secara otomatis begitu. Hubungannya dengan pembelajaran hari ini apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang isolasi dan identifikasi bakteri batang gram negatif. Ya, tetapi tidak secara otomatis seperti alat ini, tetapi secara konvensional atau secara manual. Itu jelas ya kira-kira? Nah, baik. Nah, pembelajaran hari ini tujuannya adalah ini ya, Dek, ya, nanti
kalian diharapkan bisa membedakan koloni bakteri patogen dan non-patogen pada media selektif. Lalu berikutnya kalian bisa menguraikan media yang digunakan pada isolasi dan identifikasi bakteri batang gram negatif. Lalu yang terakhir, kalian diharapkan bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi isolasi dan identifikasi bakteri batang gram negatif. Ya, jelas ya untuk tujuan pelajaran kita hari ini. Jelas, Pak. Ya, nah saya lanjutkan ya. Nah, untuk pembelajaran topik ini nanti kita akan melakukannya secara daring dan luring. Ya, daring itu online yang kita lakukan saat ini, nanti ada luring, jadi kalian akan praktikum ya mulai besok. Ya, praktikum atau luring akan dilaksanakan dalam waktu 3 hari karena proses isolasi dan identifikasi bakteri batang gram negatif tersebut itu butuh waktunya 3 hari. Ya, nah, apa saja yang dinilai nanti? Yang dinilai adalah nanti ketika proses diskusi, kalian akan ada penilaian diskusi. Dan terutama nanti penilaian untuk praktikumnya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak, Ya. Ya, belum ada ya. Nah, sekarang saya mau share sebuah video ya. Nanti silakan kalian perhatikan video berikut ini. Anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, ya, silakan saat ini kalian membuat pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan video. Ya, pertanyaan yang bisa muncul dari video menurut kamu apa aja. Nah, nanti silakan kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul dari video yang sudah kalian lihat di Microsoft Office Team masing-masing kelompok. Sudah masuk ke kelompok masing-masing ya? Sudah. Bapak sudah menuliskan pertanyaan di sini ya. Identifikasikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video yang sudah kalian lihat tadi di kolom Microsoft Office Team ini. Silakan. Ya, ini sudah masuk di kelompok 2 nih Natasha. Apa tujuan identifikasi bakteri? Baik, terima kasih. Apakah isolasi bakteri itu? Ya, baik. Silakan yang lain yang belum mengungkapkan pertanyaan. Ini Linda sudah masuk ya. Apa saja alat yang dibutuhkan untuk identifikasi bakteri? Baik, terima kasih Linda. Ya, masih ada ini Ivania. Metode inokulasi yang paling baik untuk biakan murni itu apa ya? Nah, ini tadi Ivania sudah terjawab ya, Ivania di awal tadi ya, adalah metode strict plate ya atau goresan ya. Nah, kenapa prosesnya harus dilakukan secara aseptis? Ya, ada yang bisa jawab dulu nih pertanyaan dari Salma Yuki ini? Supaya tidak bercampur dengan bakteri lain. Betul, supaya tidak bercampur dengan bakteri lain atau supaya tidak ada kontaminan gitu ya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan tentang apakah yang dimaksud dengan isolasi, apakah yang dimaksud dengan identifikasi bakteri. Tadi sudah ada yang menanyakan ya. Lalu media tadi juga sudah ditanyakan juga ya. Nah, tadi ada yang menanyakan tentang isolasi. Itu nah, ini ada analoginya ya, Dik. Analogi itu untuk memudahkan kalian memahami sebenarnya isolasi bakteri itu seperti apa. Nah, kalian pernah minum es dawet? Ya. Pernah ya. Es dawet itu isinya apa aja kira-kira? Cendol. Cendol. Ada yang isinya ditambahi
ketan hitam mungkin ada ya, ada santannya dan lain-lain. Nah, ibaratnya kalau suatu bakteri di lingkungan atau di alam atau di suatu sampel itu kan banyak campur-campur kayak isinya es dawet tadi. Nah, jelas ya. Jadi mengisolasi itu adalah memisahkan bakteri-bakteri yang campur-campur tadi di dalam suatu media. Ya, nah, kalau ibarat es dawet tadi, es dawet tersebut misalnya dituang dalam wadah yang lebar gitu, dalam satu nampan. Nah, itu kan nanti bisa terpisah-pisah ya. Cendolnya bisa terpisah satu-satu gitu ya. Mungkin selasihnya bisa terpisah satu-satu. Nah, itu kalau sudah terpisah satu-satu, itu artinya kita mendapatkan suatu biakan yang murni. Sampai sini jelas ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebagian sudah kalian tanyakan tadi, nah di fase pengumpulan data ini silakan nanti kalian berdiskusi ya dalam kelompok pada breakout room Microsoft Office Team. Jadi pada kelompok-kelompok di Office Team tadi. Nah, yang didiskusikan apa Pak? Yang didiskusikan adalah yang ada di LKPD. Ya, LKPD sudah di-download ya? Sudah. Sudah belum? Oke. Sudah, Pak. Ini kalau beberapa hari yang lalu saya sudah men-share materi, terus ada LKPD. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang di LKPD silahkan didiskusikan dalam kolom chat Microsoft Office Team. Tuliskan. Waktunya berapa lama? 5 menit cukup ya? Ya. Cukup? Oh, 5 menit. Baik, silakan kalian diskusikan melalui chat Microsoft Office Team ini di masing-masing kelompok. Silakan, bisa dimulai. Silakan. Ini di kelompok 1 sudah masuk nih. Diagramnya diagram alir. Oke. Ya, silakan didiskusikan dulu ya. Oke. Dan keaktifan kalian nanti juga saya nilai juga ya melalui diskusi ini. Nomor 3, kelompok 1 sudah ya? Kelompoknya Ivania? Sudah, Pak. Sudah selesai. Baik. Kelompok 3 sudah selesai ya kelompoknya Salma sama Ananda? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Oke. Nah, karena kalian sudah menyelesaikan diskusi, nah silahkan nanti diskusi ini, hasil diskusi dari pertanyaan-pertanyaan ini, kalian silahkan menuangkan dalam bentuk PowerPoint ya. Bisa toh buat PowerPoint? Bisa. Ya, sudah sering buat ya. Presentasinya besok ya, kalau kita sudah di praktikum. Ya, jadi untuk hari ini, kita sudah selesai sampai tahap ini, ya sampai tahap diskusi. Lalu kalian tugasnya tadi apa? Ayo, sini. Buat PPT. Ya, membuat PowerPoint ya, membuat PowerPoint hasil diskusi hari ini. Prakteknya nanti ini ya. Besok ya kita bertemu di laboratorium untuk praktikum ya, pukul 9. Nah, untuk praktikum ini kalian harus mempersiapkan apa aja. Yang pasti kalian nanti harus membawa jas laboratorium, alat perlindungan diri, ya, masker, handscoon, dan jangan lupa nanti perlengkapan yang dipakai untuk praktikum, isolasi, dan identifikasi bakteri batang gram negatif juga dibawa. Ya, jelas ya anak-anak? Jelas. Ada yang ditanyakan nggak untuk pertemuan daring hari ini? Ini, Pak. Apa? Mau tanya. Tadi PPT-nya itu berarti isinya cuman Hasil jawaban-jawaban kita. Diskusi, ya. Terus habis itu disimpulin gitu. Dari situ nanti disimpulkan, jawaban nomor 1 apa dari kelompok kamu. Gitu ya, Salma? Ya, makasih, Pak. Jelas. Nomor 2 dan nomor 3 juga seperti itu. Saya kira pembelajaran hari ini cukup ya untuk daring kita atau pertemuan online kita. Besok jangan lupa kita bertemu untuk praktikum, isolasi, dan identifikasi
bakteri batang gram negatif di laboratorium. Selamat pagi. Boleh meninggalkan ruang meet ini. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih. kasih. Ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik, ya, karena kita kemarin sudah pertemuan secara online ya. Baik, membahas tentang apa kemarin ya? Tentang ya, isolasi dan identifikasi bakteri batang gram negatif. Baik, karena kemarin kita sudah membahas tentang teori-teorinya, nah hari ini kita akan mempraktekannya. Sudah siap untuk mempraktekan? Siap. Nah, untuk mengecek nih kesiapan kalian tentang praktikum hari ini. Ini praktikum kita di hari pertama. Ya, alat dan bahan apa saja, media apa saja, lalu cara kerjanya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Ya, silakan sama. Yang pertama ini ada sampel kuman, kemudian ada Media. media pekonke agar, Ya. kemudian ada ose lurus sama ose bulat, kemudian ada spiritus sama pembakarannya. Ya. Kalau untuk cara kerjanya bagaimana? Untuk hari ini yang kita kerjakan apa? Kita Ya. inokulasikan kuman ke dalam media pekonke agar ini. Pakai Metodenya ose salah. bulat itu pakai metode goes. Ya. Terus kemudian nanti diinkubasi di suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Suhunya 37 ya. 37 derajat Celcius, waktunya 24 jam. Baik, terima kasih sama untuk penjelasannya. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Sama ya tentang apa yang kita kerjakan hari ini, alat bahan dan prosedur ya. Ada yang mau menambahkan dari pendapatnya Sama tadi? Iya. Oke, karena tidak ada tambahan, cukup jelas. Nah, silakan sekarang kita akan mulai mengerjakan praktikum. Silakan kalian persiapkan dipakai alat pelindungan dirinya. Untuk hari ini tadi kalian karena sudah menyelesaikan ya isolasi secara bersama, kalian juga sudah mengikuti tugasnya. Nah, pembacaan hasil dari pekerjaan hari ini kita baca besok ya, karena kita butuh inkubasinya berapa lama? 24 jam. Ya, karena kita butuh inkubasi selama 24 jam. Jadi untuk pertemuan hari pertama ini, ya praktikum hari pertama ini cukup sampai di sini. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, Pak.
Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ya, kita berjumpa lagi ya. Setelah kemarin kalian melakukan isolasi secara beresa ya, setelah diinkubasi 24 jam. Nah, hari ini nanti kalian akan melakukan di pekerjaan hari kedua. Nah, di hari kedua ini apa yang akan dilakukan? Siapa yang tahu? Saya Pak. Silakan Ida. Yang pertama melakukan pengamatan koloni pada media mikrobe yang sudah diinkubasi. Ya. Kemudian melakukan manipulasi media pada media deret, yaitu ada TSIA, Ya. SIM, urea, sitrat, MR, PP, Ya. PAD, dan media gula-gula. Ya. Setelah itu Setelah itu dilakukan inkubasi lagi dengan suhu 37 derajat selama 24 jam. ya, baik. Tadi sudah dijelaskan. Ada yang mau nambahin? Tidak. Tidak ya. Baik, terima kasih tidak. Silakan kalian ambil hasil inkubasi kemarin ya di inkubator, lalu kalian amati koloninya dan ditulis di lembar LKPD. Silakan mulai dari nomor 1. Baik, setelah kalian melakukan pengamatan koloni, silakan kalian melanjutkan inokulasi ke media uji biokimia ya atau media deret. Silakan dikerjakan. Kelompok 2 boleh mengerjakan di biosafety kabinet. Untuk hari ini pelajaran di hari kedua kita sudah selesai. Untuk pembacaan hasil uji biokimia kita baca besok ya, karena kita menunggu inkubasi selama 24 jam. Baik, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi ya. Ini di hari terakhir atau hari ketiga. Nanti apa yang kita kerjakan? Adalah pembacaan. Ya, bacaan hasil uji biokimia.
menyimpulkan semua ya? Sudah semuanya. Nah, sekarang waktunya untuk presentasi kelompok ya. Silakan dimulai dulu dari kelompok 2. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Linda. Saya Natasha. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kemarin dan hasil pemeriksaan pada hari ini. Yang pertama, diagram alir pemeriksaan isolasi dan identifikasi bakteri batang gram negatif. Yang pertama, sampel, kemudian dilakukan isolasi ke media penyubur, yaitu BHI atau kalibrekton, kemudian diinokulasikan ke media selektif endo atau McConaughey. Setelah itu diinokulasikan ke media uji biokimia. Setelah itu kami melaporkan kesimpulan. Ini merupakan hasil pemeriksaan dari kelompok kami. Yang pertama, pada media TSIA, fermentasi karbohidratnya adalah asid-asid dengan H2S negatif dan gas negatif. Kemudian pada media SIM, uji indolnya positif, uji motil positif, dan H2S negatif. Pada media urea dihasilkan negatif, pada media sitrat hasilnya negatif, media mannitol positif, media laktosa positif, dan media sukrosa negatif. Pada pemeriksaan kami didapatkan kesimpulan bahwa kami mendapatkan bakteri Escherichia coli. Ya, baik. Kita beri tepuk tangan. Ya, baik, silakan balik ke tempat duduknya. Negatif, mannitol negatif, laktosa negatif, dan sukrosa positif. Dan kita mendapat kesimpulan bahwa pada hasil uji biokimia tersebut kita mendapatkan bakteri Bacillus pyrophilus. Ya, baik, kita beri tepuk tangan. Baik anak-anak, setelah kalian melakukan presentasi tadi dari kelompok 2 lalu dilanjutkan kelompok 1 sudah cukup jelas ya untuk pertanyaan diskusi kemarin. Nah, kita tiba di kesimpulan. Jadi, apa sih yang kalian dapatkan dari kita daring, nah, terus kita praktikum selama 3 hari tentang isolasi dan identifikasi bakteri batang gram negatif? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan Ita. Jadi selama pelajaran kali ini saya mendapat pelajaran baru tentang perbedaan sebuah bakteri di media microbiota. Ya. Seperti pada contoh Escherichia coli sama Salmonella. Ya. Jadi di Salmonella ini karena kulitnya patogen tidak mengandung laktosa, jadi warnanya pada koloni transparan dan medianya transparan. Sedangkan pada Escherichia coli karena dia non-patogen mengandung laktosa sehingga warnanya koloni dan medianya belum ada. Baik, terima kasih. Itu tadi Bintang menyampaikan ya perbedaan antara bakteri patogen dan non patogen pada media McConaughey agar. Ya, perbedaannya adalah di peragian laktosa ya. Yang non patogen meragi laktosa sehingga medianya berwarna merah, yang non patogen tidak meragi laktosa sehingga berwarna transparan. Baik, terima kasih Bintang. Ada yang lain? Saya. Iya, silakan sama. Kalau dari pembelajarannya kita ini, terus kita tuh bisa tahu kayak faktor-faktor yang mempengaruhi isolasi sama identifikasi dari bakteri ini. Iya, keberhasilan gitu ya. Iya. Faktor-faktornya itu kayak yang kita bisa dari sampelnya, terus caranya kita melakukan proses pengambilan sampel ini kayak tekniknya harus benar, terus kita juga harus aseptis gitu kan. Terus teknik isolasinya itu kayak harus tepat kolom, terus garis-garisnya tak digores, terus cara kita menyimpulkannya itu juga harus tepat. Baik, ya, terima kasih Salma. Baik, itu beberapa kesimpulan yang bisa kita simpulkan hari ini. Ya, ditambah yang kemarin ya di pertanyaan-pertanyaan KPD saya kira sudah cukup jelas. Baik, setelah kalian tadi menyimpulkan, sekarang Bapak memberikan satu soal untuk kuis nih. Jadi siapa yang tahu nanti dijawab ya. Nah, tadi hari ini kalian menggunakan banyak sekali media uji kimia ya. Kira-kira ada sekitar 12 ya media uji kimia. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih alasan kenapa sih kita menggunakan banyak media uji kimia? Dari siapa yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan Dinda. Karena dari beberapa bakteri pada media uji biokimia menunjukkan hasil yang sama, sehingga kita harus membutuhkan
banyak media juga. Media yang lain yang mungkin bisa membedakan gitu ya. Terima kasih Linda ya. Nah, untuk refleksi hari ini, pembelajaran hari ini dan kemarin-kemarin ya, sudah 3 hari kita lewati. Ada nggak kesulitan saat mengikuti pelajaran? Nah, nggak waktu dari kemarin? Enggak ya, kemarin juga lancar sinyalnya. Waktu 3 hari praktikum ini juga kalian bisa melakukan dengan baik. Ya, baik, terima kasih. Kira-kira lebih senang daring atau luring praktikum seperti ini? Luring ya, praktikum di sekolah lebih senang ya. Ya, karena mungkin lebih jelas gitu ya, lebih jelas melakukan sendiri. Baik, nah sebagai penutup nanti untuk pembelajaran isolasi dan identifikasi bakteri datang gram negatif ini ada evaluasinya ya, Dik. Ada semacam tes yang nanti akan saya bagikan di Microsoft Office Teams. Ya. Dan jangan lupa nanti untuk pertemuan hari ini dibuat laporan resminya. Ya, petunjuk pembuatan laporan resmi sudah ada di LKPD, nanti silahkan dibaca. Ya, untuk pertemuan minggu depan, ya, untuk melanjutkan ini ya, isolasi dan identifikasi bakteri, kita minggu depan akan mempraktekkan tentang uji kepekaan atau sensitivitas ya, dari bakteri terhadap suatu antibiotik. Untuk pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan nggak? Cukup ya, saya kira sudah cukup jelas. Ya, kalian sudah bisa melakukan dan sudah bisa menyimpulkan. Baik, saya kira cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Karena di pertemuan pertama kita buka dengan berdoa ya. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Siapa yang mau ini? Natasha kita? Ya, kita. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Natasha. Terima kasih anak-anak untuk waktu pembelajaran kita ya, daring dan luring. Nah, kita ketemu kembali minggu depan dengan tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan supaya pandemi ini juga cepat berlalu, kita bisa tatap muka terus ya di sekolah. Baik, itu aja saya kira pembelajarannya. Selamat